Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Septian Faris dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 23102010045 semester 3 kelas B1. Komponen di sini saya akan menjelaskan tentang komponen pasif elektronika. Komponen pasif elektronika adalah elemen dasar dalam rangkaian elektronika yang tidak menghasilkan sinyal tetapi mempengaruhi aliran arus listrik atau tegangan. Resistor. Resistor adalah komponen pasif yang dirancang untuk membatasi arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Resistor dibuat dengan bahan karbon logam tipis atau film tipis. Resistor biasanya memiliki nilai resistansi yang ditentukan diukur dalam ohm. Jenis-jenis resistor. Resistor karbon. Resistor karbon merupakan jenis yang paling umum dan murah, dibuat dari campuran karbon dan bahan pengikat, memiliki toleransi yang rendah. Resistor film metal. Resistor film metal memiliki toleransi yang lebih baik dan koefisien temperatur yang rendah. Resistor kawat. Resistor kawat terbuat dari kawat yang dililitkan pada inti keramik, memiliki toleransi yang tinggi. Resistor variabel. Resistor variabel memiliki nilai resistansi yang dapat diubah secara manual. Kapasitor. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kapasitor. Kapasitor adalah komponen pasif yang berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Fungsi kapasitor ini digunakan dalam berbagai aplikasi elektronik seperti filter, pengatur tegangan, dan penyimpan energi. Nah, untuk cara kerja kapasitor. Kapasitor menyimpan energi dengan mengumpulkan muatan listrik pada plat-platnya dipisahkan oleh bahan dielektrik. Contoh seperti di gambar ini. Jenis-jenis kapasitor. Jenis-jenis kapasitor ada 4. Kapasitor keramik, kapasitor elektrolit, kapasitor film, kapasitor variabel. Kapasitor keramik terbuat dari bahan keramik dan memiliki ukuran yang kecil. Mereka biasanya digunakan dalam sirkuit frekuensi tinggi. Kapasitor elektrolit memiliki nilai kapasitansi yang tinggi dan biasanya digunakan dalam aplikasi DC. Kapasitor film terbuat dari bahan film tipis dan memiliki ketahanan terhadap suhu dan kelembapan yang baik. Kapasitor variabel memiliki kapasitansi yang dapat diubah secara manual dan sering digunakan dalam tuning sirkuit radio. Di sini ada induktor. Induktor adalah komponen pasif yang menyimpan energi dalam medan magnet. Induktor terbuat dari kumparan kawat yang dililitkan pada inti magnetis. Induktor memiliki sifat induktif yang diukur dalam suatu Henry H. Induktansi adalah kemampuan induktor untuk menantang perubahan arus listrik. Jenis-jenis induktor. Induktor inti-ferrit menggunakan inti ferrit untuk meningkatkan induktansi dan mengurangi kerugian. Induktor inti udara. Induktor inti udara menggunakan udara sebagai inti yang menghasilkan induktansi lebih rendah tetapi kerugian lebih sedikit. Induktor inti variabel. Induktor inti variabel memiliki inti yang dapat disesuaikan untuk mengubah induktansi. Transformator. Di sini ada transformator. Transformator adalah komponen pasif yang mengubah tegangan arus bolak-balik AC tanpa mengubah frekuensi. Transformator menggunakan induksi elektromagnetik untuk mentransfer daya listrik antara 2 atau lebih sirkuit. Komponen utama transformator adalah kumparan primer dan sekunder yang dililitkan pada inti ferromagnetik. Termistor. Nah, di sini saya menjelaskan tentang pengertian termistor. Termistor adalah resistor yang tahannya bervariasi sesuai dengan suhu. Cara kerja transistor memiliki koefisien suhu yang tinggi yang menyebabkan perubahan tahan yang signifikan sering berubah suhu. Untuk aplikasi termistor banyak digunakan dalam aplikasi penginderaan suhu seperti sensor suhu pada peralatan elektromagnetik. Varistor. Varistor adalah komponen pasif yang dirancang untuk melindungi rangkaian elektronik dan dari tegangan lebih. Varistor terbuat dari bahan semikonduktor pada karakteristik hambatan yang tidak linear. Pada tegangan rendah, varistor memiliki hambatan tinggi. Namun
saat tegangan melebihi nilai tertentu, hambatannya akan turun drastis. Hal ini memungkinkan varistor untuk menyerap energi yang berlebihan dari sumber tegangan lebih. Di sini ada dioda. Dioda merupakan komponen elektronik yang hanya memungkinkan arus mengalir dalam suatu arah. Dioda memiliki simbol seperti panah yang menunjukkan arah arus. Jenis-jenis dioda. Jenis-jenis dioda di sini ada 4. 1. Dioda penyearah, dioda Schottky, dioda Zener, dioda LED. Dioda penyearah digunakan untuk mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus DC. Untuk dioda Schottky memiliki tegangan forward yang lebih rendah dan waktu switching yang lebih cepat dibandingkan dengan dioda penyearah konvensional. Dioda Zener memiliki tegangan breakdown yang ditentukan dan digunakan sebagai regulator tegangan. Untuk dioda LED memanjang cahaya ketika arus mengalir melalui LED memiliki warna yang beragam. Sifat-sifat komponen pasif: nilai resistansi, kapasitansi, induktansi, frekuensi operasi. Nilai resistansi menyatakan kemampuan komponen untuk menghalangi arus listrik. Resistor memiliki nilai resistansi yang tepat. Kapasitansi menunjukkan kemampuan komponen yang untuk menyiapkan kemuatan listrik. Kapasitor memiliki nilai kapasitas yang tetap. Induktansi mengukur kemampuan komponen untuk melawan perubahan arus listrik. Induktor memiliki nilai induktansi yang tepat. Untuk frekuensi operasi menentukan rentang frekuensi di mana komponen pasif berfungsi dengan baik. Aplikasi komponen pasif: 1. Filter, 2. Penguat, 3. Penghasil osilasi, 4. Pembatas arus. Untuk filter dimasuk dalam kategori resistor, kapasitor, dan induktor. Dapat digunakan untuk membuat filter untuk menghilangkan frekuensi tertentu dari sinyal. Penguat komponen pasif dapat digunakan untuk memodifikasi tegangan dan arus dalam sirkuit termasuk penguat sinyal. Komponen pasif dapat digunakan untuk membuat osilator yang menghasilkan sinyal dan frekuensi tertentu. Pembatas arus: resistor dapat digunakan untuk membatasi jumlah arus yang mengalir sirkuit. Penutup, semoga bermanfaat. Silakan hubungi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.